Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Irfain? Waalaikumsalam Pak Zulkifli, kabar sehat juga Pak Zul? Sehat, Alhamdulillah Pak Irfain. Siap. Hari ini Pak Irfain akan melakukan coaching ya? Betul Pak Zul. Apakah Pak Irfain sudah siap? Dengan kesadaran saya siap. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa dalam melakukan coaching ada rubrik penilaian yang harus diperhatikan, yaitu pertama, proses coaching harus sesuai dengan alur Tirta. Yang kedua, Pak Irfain harus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan respon coach pun menjadi penilaian buat kami. Betul. Dan dalam menuntun coaching, jangan lupa prinsip coaching juga dikedepankan, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Betul. Nah, sekarang kompetensi coaching seperti apa yang ingin Pak Irfain kembangkan? Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot Pak Zul. Baik, dan bagian kompetensi mana yang ingin Pak Irfain observasi secara spesifik? Mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dan indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan proses coaching kali ini apa Pak Irfain? Saya berharap coach dapat menemukan ide masalah dari coach tersendiri. Baik, saya memantau proses coaching yang Pak Irfain lakukan. Saya tetap menjalankan observasi. Siap Pak Zul. Silakan Pak Irfain. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Irfain. Waalaikumsalam Pak Eri, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Irfain, Saya sehat Pak Eri. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Insya Allah, saya ada waktu Pak Eri. Ada apa Pak Eri yang bisa saya bantu nih Pak Eri? Baik Pak, ini ada beberapa hal ya Pak yang terkait dengan pembelajaran saya mungkin. Ya. Harus saya ceritakan kepada Bapak. Ya. Barangkali nanti melalui pembicaraan ini saya mendapatkan apa ya semacam solusi Insya begitu Allah. Pak. Ya. Jadi begini Pak Irfain, saya itu ketika mengajar di jam-jam siang itu sedikit mengalami permasalahan Pak. Jadi di jam-jam siang itu anak-anak di tempat kita itu kan panas sekali Pak. Betul. Panas sekali, terutama di jam-jam siang itu anak-anak merasa tidak begitu nyaman, sehingga dampaknya mereka tidak antusias mengikuti pembelajaran Pak. Jadi itu Pak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Apa tujuan pertemuan kita hari ini Pak Eri? Jadi ini Pak, jadi apa yang saya sampaikan tadi harapannya nanti ketika terjadi obrolan dengan Bapak lebih intensif, nanti apa ada solusi atau ada apa ya ada jalan keluar lah yang bisa diterapkan sehingga anak-anak bisa kembali mengikuti pembelajaran dengan baik karena mendapatkan tempat atau suasana belajar yang nyaman. Lantas tujuan akhir apa yang Pak Eri inginkan? Tujuan akhirnya adalah anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik ketika mendapatkan tempat yang nyaman tadi Pak, suasana belajar, tempat belajar yang nyaman, yang sejuk, itu akan berdampak pada antusias atau animo anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Coba Pak Eri mungkin bisa menceritakan indikator apa yang nanti supaya pembelajaran tercapai Pak Eri? Indikatornya adalah anak-anak cukup bisa mengikuti, kemudian nanti bisa aktif, merasa nyaman, merasa happy, itu menjadi indikator yang bisa saya ukur untuk melihat sejauh mana anak-anak itu mengikuti atau antusias mengikuti pembelajaran saya. Baik, Pak Heri menginginkan supaya anak antusias mengikuti pembelajaran Pak Heri. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 Pak Heri, ada berapa nih skala yang sekarang? Kalau sekarang berapa ya? 5 barangkali Pak. 5 ya, berarti kalau 5 sepertinya harus banyak peningkatan nih. Betul Pak. Untuk itu kita ingin lihat peluang yang dimiliki Pak Heri nih. Apa yang Pak Heri kira-kira langkah yang dilakukan supaya dari dalam diri Pak Heri itu bisa menggugah anak untuk lebih aktif lagi? Tadi seperti yang saya sampaikan ya Pak di awal bahwa permasalahannya kan bersumber dari tempat kita yang panas, tidak ber-AC, kemudian tidak ada kipas, ataupun beberapa itu sudah rusak tidak berfungsi. Jadi kalau di jam-jam siang dengan kondisi sekarang El Nino yang begitu panas, anak-anak menjadi kurang nyaman. Ketika kurang nyaman maka antusiasme untuk mengikuti pembelajaran sangat rendah sekali Pak. Nah, kami sudah mengupayakan itu Pak. Saya dan para murid itu sering keluar kelas untuk mencari tempat-tempat yang sejuk Pak, yang nyaman. Itu sudah kami lakukan, terutama kami ke perpustakaan dan ke masjid. Nah, itu yang sementara ini sudah kami lakukan. Pak Heri sudah mencari beberapa alternatif dengan cara pindah kelas, kemudian mencari tempat yang nyaman. Kemudian apakah solusi itu sudah ditempuh di dalam hal yang berbeda Pak Heri supaya anak nyaman belajar Pak Heri? Belum Pak.
Karena berdasarkan apa yang terjadi di lapangan Pak, kami menemui beberapa kendala Pak. Oke, kemudian yang langkah ke depan rencana apa Pak Eri yang akan Pak Eri lakukan? Sementara ini Pak, saya belum menemukan Pak. Jadi selama ini yang sudah saya lakukan tadi mengajak anak-anak ke perpustakaan atau ke masjid, tapi ada kendala di sana, sering berbenturan dengan kepentingan yang lain Pak. Di masjid itu sering kalau bahasa Jawanya kedisian kelas lain, perpustakaan juga kurang lebih sama, sehingga kami berputar-putar cari tempat itu kehabisan waktu. Justru kami pulang ke kelas lagi akhirnya dengan kondisi yang sudah tambah capek, tambah letih, suasananya masih panas, maka pembelajaran juga makin tidak kondusif lagi Pak. Nah, yang sudah saya lakukan selain itu, saya baru menyampaikan ini kepada bagian sarana dan prasarana Pak. Sebatas saya masih mengusulkan begitu Pak. Baik Pak Eri tadi sudah berusaha untuk mencari alternatif dengan mengusulkan kepada bidang sarana prasarana. Kemudian strategi apa lagi yang akan Pak Eri lakukan? Apa ya Pak ya? Sekiranya bisa betul-betul anak-anak kembali lagi beraktivitas dengan nyaman. Kalau dengan pihak internal sekolah, saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada pihak sarana prasarana. Kemudian kami tadi berupaya mencari tempat. Mungkin yang ini Pak, yang belum saya lakukan adalah mengkomunikasikan ini dengan orang tua Pak. Karena barangkali ini melalui obrolan ini ternyata saya terbesit Pak. Sebelumnya saya tidak ada bayangan sama sekali. Jadi mungkin saya akan menyampaikan ini pada orang tua, terutama perwalian di kelas yang saya ngaku, karena memang komunikasinya lebih intensif begitu Pak. Mungkin akan saya sampaikan problem ini kepada wali murid, barangkali nanti ada respon yang baik sehingga nanti dapat membantu memecahkan persoalan ini Pak. Baik Pak Eri, saya mengkonfirmasi rencananya kapan akan konfirmasi ataupun mengkomunikasikan pada orang tua siswa Pak Eri? Sebenarnya secepatnya Pak, tapi menurut hemat saya begini Pak, ketika saya menyampaikan informasi ini pada orang tua, idealnya akan lebih baik jika disertai dengan bukti berupa entah rekaman, entah foto-foto ketika kami kepanasan di kelas, kemudian kami moving cari tempat yang sejuk, itu mungkin bisa saya dokumentasikan, terus saya kirimkan ke WA grup orang tua. Mungkin ada jam saya di kelas ampuan saya itu 2 hari ke depan Pak. Mungkin di 2 hari ke depan itu setelah saya pembelajaran, setelah dokumentasinya saya dapatkan, ini akan saya komunikasikan pada orang tua. Jadi mungkin terdekat atau tercepat ya 2 hari ke depan insya Allah saya laksanakan. Baik Pak Eri, ini saya mau lihat indikator keberhasilannya apa nih supaya nanti anak-anak merasakan belajar sudah koordinasi dengan orang tua, apalagi kira-kira Pak Eri? Baik, jadi indikator keberhasilan solusi atas permasalahan ini betul. Ketika tadi saya punya inisiatif untuk menyampaikan pada orang tua, nanti orang tua mau merespon aja, itu sudah termasuk indikator. Meskipun kalau di skala itu indikator baru level 1 ya Pak. Kalau level berikutnya mungkin ada rembuk-rembuk di grup orang tua, kemudian syukur nanti ada di level berikutnya yang kami harapkan juga ada feedback yang lebih mengembirakan, mungkin ada yang mau mendonasikan, atau mungkin di antara orang tua itu ternyata mereka profesinya tukang reparasi elektronik, itu bisa membantu membenarkan atau mereparasi kipas-kipas yang ada dan tidak berfungsi itu. Jadi respon terrendahnya itu indikator terendah itu mereka merespon aja, itu sudah termasuk keberhasilan menurut saya. Berarti menurut Pak Eri dengan merespon berarti termasuk salah satu indikator nih. Kemudian komitmen apa sih yang Pak Eri akan lakukan supaya semuanya tercapai dari pembicaraan kita hari ini? Baik Pak, jadi komitmen saya adalah apa yang dihasilkan dari obrolan ini semoga tidak hanya menjadi wacana saja, tapi menjadi rencana yang terlaksana. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian Pak Eri, apa dan siapa yang terlibat saja yang dari obrolan kita hari ini Pak Eri? Baik Pak, jadi yang terlibat mungkin beberapa pihak Pak, dari siswa sendiri sebagai subjeknya di sini yang mengalami ketidaknyamanan dalam belajar, itu akan saya dokumentasikan, kemudian saya kirimkan di grup orang tua. Di grup orang tua ini kebetulan dari 36 siswa itu kan tidak semua orang tuanya itu kan komunikasinya intensif dengan saya Pak. Ada beberapa yang punya komunikasi frekuensinya cukup dekat dengan saya, itu mungkin akan saya hubungi lebih dulu, akan saya pahamkan dulu niat saya itu, kemudian nanti akan kami ajak untuk menjadi semacam agen untuk meyakinkan orang tua yang lain.
kurang lebih begitu Pak. Berarti berikan saya kesimpulan bahwasanya Pak Eri sudah punya alternatif untuk melaksanakan solusi yang Pak Eri alami, kemudian berusaha untuk mengundang orang tua dan menyampaikan. Bukan begitu Pak Eri ya solusinya Pak Eri? Insya Allah dari pembicaraan ini tiba-tiba terbesit gitu Pak. Betul, betul. Baik Pak Eri, adakah yang ingin disampaikan kepada saya lagi Pak Eri? Sementara kelihatannya cukup Pak. Nanti mohon support, mohon doanya sih semoga ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan apa yang Pak Eri rencanakan terlaksana dengan lancar, mulus Pak Eri, begitu. Amin amin. Kiranya kalau tidak ada lagi, mungkin nanti saya dikabari lagi jika waktunya sudah ada impact yang bagus, gitu ya. Baik Pak, terima kasih sekali. Sebenarnya cukup apa yang permasalahan saya yang sudah saya sampaikan, ternyata tadi mendapat tanggapan baik dari Pak Irfan dan dari obrolan kita menghasilkan tadi solusi terdekat yang bisa saya laksanakan. Semoga saya bisa melaksanakannya dengan baik. Selamat melaksanakan tugasnya Pak Eri. Terima kasih. Mohon diri Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Irfain, saya tadi sudah menyaksikan Pak Irfain melakukan coaching. Pendapat saya luar biasa sekali. Jadi dalam proses identifikasi pun Pak Irfain memberikan 12 pertanyaan berbobot yang bersifat terbuka sehingga coach dapat dituntun hingga menemukan solusinya. Kalau menurut Pak Irfain, bagaimana proses coaching kali ini? Terima kasih Pak Zul izin menjawab. Untuk coaching pada hari ini berjalan sesuai dengan harapan saya, yaitu coach bisa menorehkan idenya sehingga betul-betul ide itu muncul dari coach tersendiri Pak Zul. Baik, terus apakah indikatornya sudah sesuai dengan yang Pak Irfain harapkan? Indikatornya sesuai, salah satunya adalah mendengarkan dengan penuh, kemudian pertanyaan berbobot, itu yang kita harapkan dari. Betul Pak Irfain, saya tadi melihat Pak Irfain juga menuntun coaching dari indikator, betul, sampai ada sub indikator juga saya nampak dalam proses itu. Betul. Baik, berikutnya dalam proses coaching kali ini, jika Pak Irfain merasa ada kekurangan, apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Berarti yang perlu saya kembangkan adalah kemampuan berbicara dengan kalimat yang berbobot. Saya kira itu sih kalau dari hasil coaching hari ini. Baik, ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin, amin. Saya rasa cukup Pak Irfain, sukses selalu. Amin, terima kasih Pak Zul. Mudah-mudahan bisa dibantu kembali lain waktu aja. Siap.